Saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di Gereja Santo Paulus Rahmat Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Percikan air suci ini Roh mengikut ayane ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Atas nama keluarga Ibu Francisca Suwati dan Bapak Dwi Susanto serta keluarga Ibu Tri Mariati dan Bapak Octavianus Kiswaryanto, perkenankanlah kami menyerahkan putra-putri kami Ignatius Kistrianto dan Valentina Ferry Kurniawati yang ingin saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka diberkati Tuhan dengan perantaraan dan disaksikan oleh para saksi serta didukung oleh doa restu saudara-saudari dan seluruh umat yang hadir di sini. Semoga Romo terkenal untuk meresmikan dan meneguhkan perkawinan mereka menurut ajaran dan tata cara Gereja Katolik. Terima kasih, Romo. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mempercayakan putra-putrinya kepada gereja agar perkawinan mereka ini diberkati oleh Tuhan. Dengan senang hati saya atas nama gereja menerima Ignatius Kistrianto dan Valentina Ferry Kurniawati dan memenuhi permintaan saudara untuk memberkati dan meneguhkan perkawinan mereka menurut ajaran dan tata cara Gereja Katolik. Marilah sekarang kita bersama-sama memasuki rumah Tuhan ini, rumah sumber segala cinta, untuk memohon berkat-Nya.
seumur hidupnya tetap saling setia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Silakan Ignatius dan Valentina duduk. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini saudara kita Ignatius Trianto dan Valentina Ferry Kurniawati datang ke tempat ini, di gereja ini, dengan permohonan agar cinta kasih mereka ini dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudara-saudari. Pengudusan cinta kasih ini bagi mereka berdua menjadi sebuah sakramen, yaitu tanda dan sarana kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama ini. Itu berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga ini siang malam sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gerejanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, marilah sekarang kita siapkan hati, kita mohon ampun pada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita semua juga boleh pantas dan layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua hamba-Mu, Ignatius Trianto dan Valentina Ferry Kurniawati ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kami mohon berkatilah cinta dan keinginan luhur mereka untuk saling menerimakan sakramen perkawinan di hadapan-Mu. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Marilah sekarang kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Pembacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus, pasal yang kelima, ayat yang kedua dilanjutkan ayat yang ke-21 hingga 33. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus.
Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat Kristus kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Tuhan sertamu.
Kristus menurut Santo Markus. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini singkat tetapi memuat maksud yang dalam. Orang-orang kagum kepada Yesus dan kemudian orang-orang pengen tahu siapakah orang tua Yesus itu, kok bisa mendidik anak sehebat itu sehingga anaknya itu kata-katanya bagus, mujizat, penuh kasih dan luar biasa. Iki anake sopo gitu ya. Maka orang-orang mengatakan, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan menyusui engkau." Saya kira pada hari ini kita semua juga berbahagia melihat Ignatius dan Valentina duduk di depan dengan tekad bulat menyatukan hati di dalam perkawinan sakramen ini. Kebahagiaan yang tak terukur dari kedua orang tua mereka, iso nyawang putra putrine ya, ora menggedeke tapi ndadeke ya. Jadi orang tua itu punya tanggung jawab melahirkan, membesarkan, tapi belum cukup itu, masih harus menjadikan ya. Melahirkan dan membesarkan itu memang penuh perjuangan, tetapi yang lebih penuh perjuangan lagi adalah ndadeke, memastikan bahwa anak-anak ini hidup benar di hadapan Allah, memastikan bahwa anak-anak ini hidupnya dadi. Jadi itu artinya apa? Iso disawang. Nah, hari ini kita melihat Ignatius dan Valentina itu jadi sebuah keluarga ya, menjadi sebuah keluarga, dan bukan keluarga sembarang keluarga, tetapi keluarga Katolik. Katolik ini bukan hanya atribut ya. Katolik ini memuat nilai yang sangat besar tanggung jawabnya. Karena dengan menyandang keluarga Katolik, konsekuensi tuntutan-tuntutan untuk hidup sebagai sebuah keluarga Katolik itu sangat diharapkan. Nah, keluarga Katolik itu dibangun atas dasar apa? Dibangun atas dasar kasih ya, dibangun atas dasar kasih. Kalau bicara mengenai kasih, saya yakin hari ini Ignatius dan Valentina bisa melihat ke masa lalu, perjalanan bagaimana Allah itu mempertemukan kalian, bagaimana Allah itu membuat kalian itu saling jatuh cinta ya, saling mengasihi. Piye ceritane mbiyen kok iso ketemu dan kemudian bisa saling jatuh cinta. Padahal yang namanya laki-laki itu kan banyak, bukan hanya Ignatius ya. Mungkin yang lebih cakep dari Ignatius itu banyak, ya kan?
Tapi kenapa nyantolnya kok ke malah Ignatius? Demikian juga bagi Ignatius, wanita itu kan banyak, ya, banyak. Tapi kenapa nyantolnya kok ke Valentina? Ya, pasti ada ceritanya ya, ada sejarahnya. Entah itu sesuatu yang sifatnya kebetulan atau sesuatu yang sifatnya terencana. Tapi pasti ada sesuatu yang membuat kalian itu klik di situ ya. Dan yang disebut dengan klik itu kan sebetulnya adalah anugerah dari Tuhan sendiri ya. Jadi yang namanya klik itu kamu ndak bisa milih ya. Kamu ndak bisa aku wegah gitu. Itu muncul spontan ya. Itu muncul dengan sendirinya. Jadi kenapa kok aku seneng karo cah iki? Yo klik, nah gitu ya. Seru misalnya klik itu apa? Ya pokoknya gitu, ya kan? Itu yang saya sebut dengan misteri Tuhan, ya. Kalau ukurannya itu hanya kelebihan-kelebihannya, saya yakin ya, Valentina melihat Ignatius itu juga bukan orang yang sangat sempurna. Memang dia punya banyak kecocokan dengan Valentina, tapi pasti juga ada banyak kelemahan, ada banyak kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri Ignatius juga, ya kan? Nek nuruti kelemahan-kelemahan itu mungkin ya bubar mbien-mbien, ya kan? Demikian juga dengan Ignatius. Memang kamu merasa Valentina itu ada cocok, ada suka, seneng kamu ya, tapi juga ada hal-hal yang membuat kamu kurang ya, lemah. Tapi lihat, nek nuruti lemah dan kurangnya pasti tidak akan jadi sampai sekarang. Klik itu namanya ya, itu namanya misteri. Dan yang luar biasa adalah Allah itu menanam cinta di dalam diri kalian. Allah juga merawat, memelihara. Seiring dengan berjalannya waktu, cinta kasih di antara kalian itu tumbuh berkembang, makin lama menjadi makin kuat, ya kan? Ada banyak peristiwa yang saya yakin sudah kalian alami, dan peristiwa itu membuat cinta kasih kalian itu makin lama semakin kokoh. Ibaratnya itu pohon itu disiram sehingga dia tumbuh berkembang. Dan bukan hanya tumbuh berkembang, tapi apa? Berbuah. Allah menanam, Allah memelihara, Allah membuatnya tumbuh, Allah membuatnya berbuah. Dengan kasih itu Allah ingin supaya kalian berdua itu membangun sebuah keluarga. Jadi Ignatius dan Valentina, saya ingin mengajak kalian bahwa peristiwa ini tidak lepas dari rencana Allah sendiri, ya. Dan rencana itu saya yakin pasti indah, pasti luar biasa, pasti hebat. Rencana Allah adalah supaya kalian hidup di dalam kasih. Mengapa? Karena kasih itu adalah dasar dari perkawinan Katolik, dasar dari keluarga Katolik. Ukuran baik buruknya orang Katolik itu diletakkan atas kemampuannya untuk melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah itu nek diringkes ming siji ya, satu tapi seperti sekeping mata uang. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Inilah perintahku. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Ya. Perintah. Maka baik buruknya orang menjadi Katolik diukur dari kemampuannya melaksanakan kasih. Nah, bicara mengenai itu, kita bisa merenungkan apa yang dinasihatkan oleh Paulus kepada umat di Efesus. Nasihat yang dikhususkan bagi suami dan istri. Jelas di sana dikatakan, ya, hiduplah di dalam kasih. Dan
Kasihnya itu bukan sembarang kasih. Kasihnya itu mengikuti pola sebagaimana Yesus Kristus juga telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sama seperti Kristus telah mempertemukan kamu di dalam kasih-Nya, maka hiduplah di dalam kasih itu. Konkretnya bagaimana? Konkretnya, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi Valentina merendahkan diri, ngalah, sabar, ya, gede pengampunannya kepada Ignatius, bukan pertama-tama karena melihat Ignatius, tapi karena melihat bahwa ada Kristus di dalam dirinya, ya. Kalau kamu berbuat baik semata-mata hanya karena Ignatius, perbuatan baikmu itu nanti akan cepat kandas, ya. Karena apa? Belum tentu Ignatius itu menerima kebaikanmu. Terus digawe ke masakan susah payah, ya kan? Bukannya dipuji, malah dipaidu. Wah, panganan kok koyok ngene anyep. Padahal tuh masaknya luar biasa susahnya, ya kan? Kalau Valentina itu tidak punya motivasi yang kuat untuk berbuat kasih untuk Tuhan, mesti ngutung, ya kan? Susah payah aku masak orang dipuji malah dipaidu, ya kan? Tapi kalau aku masak ini untuk Tuhan, bukan untuk Ignatius. Kalau Ignatius tidak bisa memuji, Tuhan itu maha tahu bagaimana aku berjuang masak yang enak untuk pasanganku, kan begitu. Demikian juga dengan Ignatius, ya. Kamu sudah susah payah pada hari ulang tahun Valentina membelikan sesuatu gitu, ya, sepatu yang bagus gitu. Begitu dibuka, bukannya malah memuji dan terima kasih, malah sepatu gombal kok ini gitu, ya. Wah, jengkel anaknya, ya. Padahal itu milihnya itu sudah berbulan-bulan itu, ya. Tidak selalu perbuatan baikmu itu diterima oleh pasanganmu, karena pasanganmu juga punya keinginan-keinginan sendiri. Maka dasarkanlah perbuatan baikmu itu pertama-tama untuk Tuhan sendiri. Itu yang akan menjadi kuat. Jadi tundukkanlah, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Pesan pokok untuk Valentina. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suamimu adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ya. Valentina harus tunduk. Meskipun Ignatius itu hidupnya mungkin tidak sesuai dengan harapan-harapanmu, tapi kalau kamu sudah menjadikan dia sebagai suamimu, ya dia itulah kepala dalam rumah tanggamu. Merah putih yang dikatakannya, ya kamu harus mendengarkan. Karena apa? Karena kamu tunduk kepada Kristus. Jadi kalau sampai kamu kurang ajar sama Ignatius, itu sama artinya kamu kurang ajar sama Kristus. Wah, dosamu besar. Maka dosa seorang istri itu apa? Melawan suaminya. Nah, kalau demikian, apakah suami kemudian bisa sewenang-wenang dengan istrinya? Tuh, Romo bilang kamu harus tunduk pada saya, maka kamu harus tunduk pada saya. Iki bujumu atau babumu gitu, ya. Karena kan tunduk itu kan artinya pelayan, ya kan, babu gitu. Ini istrimu bukan babumu, maka kalau istrimu tunduk kepadamu, itu artinya kamu harus lebih mengasihi istrimu daripada kamu mengasihi dirimu sendiri. Kamu harus mengasihi istrimu seperti Kristus mengasihi gerejanya. Romo, Kristus mengasihi gerejanya seperti apa? Ya, seperti salib ini. Begitu besar cinta Kristus kepada gereja, dia berikan semuanya, bahkan bajunya pun dia tidak punya. Maka Ignatius
Tanda bahwa kamu mencintai istrimu seperti Kristus mencintai gerejanya itu apa? Total, kamu berikan semuanya untuk istrimu. Jangan ada yang disembunyikan. Salah satu parameternya adalah dompetnya. Ya. Jadi Valentina, mulai sekarang kamu boleh mengaudit dompetnya Ignatius. Ya, kalau sampai nanti di dompetnya itu ada yang disembunyikan, berarti dia tidak seperti Kristus. Kamu bilang aja, lihat Kristus aja berani telanjang untuk gerejanya, kamu tidak berani bokek untuk istrimu, kan begitu. Kok kamu main sembunyi selintut seperti itu ya. Dompetnya 100% untuk Valentina. Wah, asik ya. Iya, makanya kamu nyimpennya duit jangan di dompet, di tempat lain. Iya, itu juga ajaran yang keliru ya. Artinya memberikan seutuh-utuhnya semuanya untuk istrimu. Jangan ada yang disembunyikan. Lihat itu. Memberikan diri sampai telanjang seperti, artinya kan seutuh-utuhnya. Bukan hanya pakaiannya, tapi juga nyawanya. Maka seorang suami yang hebat itu adalah suami yang seperti Kristus, yang mau mati untuk istrinya, yang mau mati untuk keluarganya. Kalau ada seorang suami mikir senangnya dewe, ya egois, jajan-jajan dewe, ya pergi dolan-dolan dewe, terus beli sesuatu menurut senangnya dewe, hobine dewe, tidak pernah ngajak istrinya, tidak pernah jajak ke istrinya, dan jajaknya malah bayar dewe-dewe. Nah itu aneh, itu berarti itu bukan suami yang baik. Ignatius dan Valentina, ada banyak nasihat yang bisa kamu renungkan dari surat Paulus kepada umat di Efesus ini. Maka saran saya, ayat-ayat ini kamu tulis kembali besar-besar, kamu figura, tempelkan di ruang tamumu itu ya, di samping foto pengantin yang nanti akan jadi itu, ya kan? Jadi sekarang itu kan ada model Photoshop gitu ya, foto terus ada tulisannya gitu ya. Nah saya usul foto pengantin, sampingnya itu tulisan ini, nasihat ini, top banget ya. Sehingga tiap kali kamu melihat foto itu, kamu ingat dengan nasihat Paulus. Semoga peristiwa suci ini sungguh-sungguh menjadi berkat yang melimpah, sehingga kalian menjadi sungguh-sungguh saksi akan cinta kasih Allah yang sekali tak terceraikan. Semoga Tuhan memberkati kalian dan kita semua. berserah setia, ingin hidup berdua dengan penuh cinta. Semoga Engkau berkati
Ignatius dan Valentina yang berbahagia, kalian datang ke sini bermaksud saling menerimakan sakramen perkawinan di hadapan Allah, imam, para saksi, keluarga, dan seluruh umat yang hadir di sini. Kristus memberkati dan meneguhkan kalian berdua agar saling mencintai dengan setia dan saling menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka saya persilahkan kalian berdua untuk menyatakan keinginan hati kalian. Saksi silakan berdiri di kanan kirinya. Silakan Ignatius dan Valentina menyatakan maksud keinginan kalian. Calon mempelai berdua Ignatius dan Valentina yang berbahagia, setelah diadakan penyelidikan seperlunya, saya selaku pelayan gereja meluluskan permohonan kalian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum perkawinan ini diresmikan, perkenankanlah saya menanyakan keikhlasan kedua calon mempelai ini di hadapan Anda sekalian. Ignatius Kistrianto, apakah engkau meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Bersediakah engkau mengasihi dan menghormati Valentina Ferry Kurniawati, istrimu, selama hidupmu? Bersediakah engkau menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan kepadamu, serta mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Valentina Ferry Kurniawati, apakah engkau meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Bersediakah engkau mengasihi dan menghormati Ignatius Kistrianto, suamimu, selama hidupmu? Bersediakah engkau menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang-orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekarang tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan Ignatius Kistrianto dan Valentina Ferry Kurniawati. Sekarang saya persilahkan mempelai untuk bergantian mengucapkan janji perkawinan. Saya mohon dukungan para hadirin yang ada di sini untuk bangkit berdiri sebagai bentuk kesetiaan kalian juga untuk memberikan dukungan kepada mempelai ini. Di hadapan imam, para saksi dan seluruh umat yang hadir di sini, saya Ignatius Kistrianto memilih engkau, Valentina Ferry Kurniawati, menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Di hadapan imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini, saya, Valentina Ferry Kurniawati, memilih engkau, Ignatius Kistrianto, menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadamu
dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi serta seluruh umat yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini bagi Ignatius dan Valentina menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Kita lanjutkan dengan memberkati cincin yang akan dikenakan oleh pasangan suami istri ini. Ya Allah, sumber kesetiaan, berkatilah kedua cincin ini supaya menjadi lambang kesetiaan bagi Ignatius dan Valentina suami istri ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ignatius, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan istrimu sebagai tanda cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Valentina Ferry Kurniawati, kenakanlah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku kepadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Valentina, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Ignatius Kistrianto, kenakanlah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku kepadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang telah diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan yang sejati. Ignatius dan Valentina, sekarang kalian berdua sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Kalian akan hidup sendiri sebagai sebuah keluarga. Meskipun demikian, hormatilah selalu kedua orang tuamu yang dengan penuh kasih sayang telah mendidik kalian hingga saat ini. Maka selain memohon berkat Tuhan bagi perjalanan kalian berdua, pada saat yang berbahagia ini, datanglah kepada kedua orang tuamu, sungkem, mohon restu, mohon doa mereka untuk perjalanan hidup berkeluarga kalian. Silahkan. Kau
Bapak Ibu diaturi berdiri di samping kanan kiri. Kita akan mohon berkat Tuhan bagi benda-benda rohani yang akan dipakai oleh Ignatius dan Valentina sebagai bekal dalam perjalanan untuk membangun keluarga Katolik yang sejati. Tuhan yang Maha Pengasih, berkatilah kitab suci, salib dan rosario ini. Semoga salib ini selalu menjadi tanda kekuatan dan kehadiran Kristus di tengah keluarga mereka dan mengobarkan cinta serta semangat pengorbanan yang tak berkesudahan di hati mereka. Semoga kitab suci ini selalu menjadi inspirasi bagi hidup keluarga mereka, dan rosario ini semoga juga menjadi tanda dan sarana kehadiran Bunda Maria yang senantiasa melindungi dan menjadi teladan bagi keluarga ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Suci ini adalah ungkapan warisan imam kami. Jadikanlah kitab suci ini sebagai inspirasi hidup kalian dalam membangun keluarga. Semoga tradisi imam Kristiani yang kami wariskan ini juga kalian teruskan kepada anak-anak kalian. Semoga salib ini menguatkan hidup perkawinan kalian. Jadikanlah Kristus sebagai pusat hidup kalian dan timbalah kekuatannya dirinya dengan saling membagikan cinta sepanjang hidup kalian. Jadikanlah pula rosario ini sebagai sarana untuk berdasarkan doa tiada putus-putusnya
sehingga kalian dapat belajar dari Bunda Maria yang selalu setia dalam hidupnya. Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, marilah sekarang kita menyampaikan permohonan kita kepada Allah agar Ia yang telah menyatukan Ignatius dan Valentina dalam cinta kasih ini berkenan juga melimpahi mereka dengan berkat-berkat-Nya. Allah yang Maha Rahim, tinggallah dalam keluarga mereka dan lindungilah mereka. Jadikanlah keluarga mereka pusat kehidupan Kristen, di mana mereka dapat mengasihi Allah Bapa dengan segenap hati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Yesus Kristus, berilah mereka kehidupan yang rukun, melakukan kebaikan di dalam kehidupan, tetap setia satu sama lain dan saling menghormati, serta hidup dalam cinta kasih sejati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga keluarga yang akan mereka bangun selalu diliputi cinta kasih dan semangat pengorbanan, serta dapat menjadi garam dan terang bagi masyarakat di sekitarnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua kedua mempelai, ya Bapa, terangilah dan arahkanlah orang tua kedua mempelai agar senantiasa mampu mengarahkan, mendorong, dan membimbing mereka berdua, baik dengan perkataan maupun dengan teladan, untuk selalu mengarahkan rumah tangganya mengikuti teladan keluarga kudus Nazaret. Kami mohon, kami ya Tuhan. Bagi semua kerabat yang telah membantu penyelenggaraan acara ini, semoga segala pengorbanan dan karya mereka selalu Kau berkati, dan kepada mereka selalu Kau limpahkan rahmat karunia-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau membahagiakan setiap orang yang mengasihi saudaranya dengan segenap hati. Semoga hamba-hamba-Mu ini tetap Kau pelihara dalam kerukunan dan damai, sehingga mereka saling mencintai dengan kasih sejati dan mampu membangun rumah tangga yang sungguh bahagia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Tuhan, bunga
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, Engkau telah mempersatukan kedua hamba-Mu ini di dalam perkawinan. Kami mohon berkenanlah mengabulkan permohon doa-doa kami, dan terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu untuk kedua mempelai ini dan seluruh anggota keluarga serta kami semua di sini. Semoga berkat ekaristi ini kami semua semakin erat bersatu dalam semangat cinta kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dan dengan sabdamu itu Engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang Kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus Ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagi-Mu. Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memuji dan memuliakan Dikau dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita bangkit berdiri, kita teguhkan doa kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami,
Saudara-saudariku yang terkasih, marilah sekarang kita berdoa dengan rendah hati, supaya Tuhan rela mencurahkan berkat dan rahmat-Nya atas kedua mempelai yang telah menikah dalam Kristus ini. Semoga mereka rukun dan setia seumur hidup, serta merasakan berkat dari Tuhan. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau telah menciptakan pria dan wanita, serta melimpahi persatuan mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa bagi kedua mempelai yang telah Kau persatukan dalam sakramen perkawinan ini. Semoga rahmat-Mu turun secara berlimpah-limpah atas mereka. Semoga mereka saling menyerahkan diri dalam perkawinan demi kebahagiaan keluarga mereka, karena kehadiran keturunan yang memperkaya gereja-Mu. Tuhan, semoga mereka senantiasa mengandalkan Engkau dalam suka dan duka. Semoga mereka selalu bersukacita atas kehadiran dan perlindungan-Mu di dalam setiap perjuangan hidup mereka. Semoga di tengah umat-Mu, mereka berdoa memuji Engkau, dan di tengah masyarakat menjadi saksi-Mu yang berani. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dan bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya kelak memasuki kerajaan surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Damai Tuhan bersamamu. Kita sampaikan salam damai kepada saudara-saudari kita. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Untuk penerimaan komuni suci, yang boleh menerima komuni adalah mereka yang dibaptis secara Katolik dan tidak terhalang. Yang kedua, nanti yang menerima adalah mempelai, dilanjutkan keluarga, dan kemudian kur. Mau menerima? Tidak. Kalau tidak, berarti langsung kepada seluruh umat, nanti berada di belakang tempat duduk mempelai ini.
kami, satukanlah para putra, satukanlah dalam berjalan suci, sucikanlah jiwa raga dalam limpahan kasih murni. Bimbinglah kami mengapai jalan kasih, hasrat hamba agar dapat membahagiakan sesama. Sungguh setia ikut mulia menyatu dalam doa Tuhanku. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami mohon semoga kedua mempelai yang berbahagia ini semakin diresapi oleh rahmat sakramen perkawinan yang telah kami rayakan. Kuatkanlah kami dengan daya Ekaristi Suci, supaya lebih sanggup hidup sebagai murid Kristus yang sejati, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebelum diakhiri dengan berkat Tuhan, saya persilahkan kalau ada dari wakil keluarga yang hendak menyampaikan pengumuman atau ucapan-ucapan yang lain. Silahkan. Romo Albertus Agus Aristianto yang saya hormati, Bapak, Ibu, Saudara semuanya yang saya hormati, kami atas nama keluarga terlebih dahulu tidak lupa mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kasih karena berkat rahmat dan karunia-Nya upacara pemberkatan dan peneguhan putra putri kami yang bernama Ignatius Kistrianto dan Valentina Ferry Kurniawati telah terlaksana dengan selamat. Oleh sebab itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo Albertus Agus Aristianto MSF yang telah berkenan memberkati dan meneguhkan putra-putri kami yang saling menerimakan sakramen pernikahan. Selanjutnya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ignatius Sunarto dan Bapak Renaldi Anggoro Sakti yang telah berkenan menjadi saksi pada upacara pernikahan ini. Kepada kelompok paduan suara wilayah Vincentius, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah berkenan menyemarakkan upacara pernikahan pada saat ini. Kepada petugas lektor, misdinar, dan semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam pelaksanaan acara pernikahan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang telah berkenan hadir dan memberikan doa restu
yang dicurahkan kepada putra-putri kami hanya bisa mengucapkan terima kasih. Sebagai akhir kata, bila mana kami dalam mewakili keluarga ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Marilah sekarang kita mengakhiri perayaan Ekaristi dan sakramen perkawinan Ignatius dan Valentina ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi dan penerimaan sakramen perkawinan sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Yesus yang penuh kasih, Engkau telah memutuskan keluarga Nas. Ingatlah bahwa keluarga kami ini juga milik-Mu. Sudilah menolong dan melindungi keluarga kami hari-hari. Supaya Bunda Maria, semoga di bawah naungan-Mu kami mampu hidup cara
Besok bebas. Apa iki meneh? Besok.